Menko Polhukam Mahfud MD dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo hari ini untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari dari Istana Negara Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, apakah sudah ada informasi pasti kapan tepatnya pertemuan antara Presiden dan Mahfud MD? Selamat sore Naila, seharusnya sebentar lagi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD ini akan terjadi di Kompleks Istana Jakarta. Itu setidaknya informasi yang kami dapatkan, lokasinya sudah dipastikan bahwa ini akan terjadi di Istana Jakarta yang kami dapatkan dari Biro Pers Sekretariat Presiden. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah meninggalkan Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo Solo untuk bertolak kembali ke Jakarta usai melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat penerbangan dari Solo ke Jakarta ini bisa ditempuh sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi artinya sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan kami juga mendapatkan informasi dari tim yang bersama dengan Mahfud MD disampaikan bahwa seharusnya pesawat dari Mahfud MD sendiri juga sudah tiba di Halim Perdana Kusuma di pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, Naila, karena memang Mahfud MD sendiri diketahui sedang menjalankan kampanye tadi pagi di Provinsi Aceh. Jadi dari Aceh, Mahfud MD ini sudah diberitahu bahwa Presiden bisa menerima di kesempatan pertamanya kembali ke Jakarta, yang artinya ini adalah sore hari ini, dan memang sudah diinfokan kepada Mahfud MD bahwa jadwalnya harus menyesuaikan dengan jadwal dari Presiden Joko Widodo. Kami di sini awak media sudah bersiaga. Kami mau menanti kedatangan dari Mahfud MD ke Kompleks Istana Jakarta. Nanti kita akan lihat bersama apakah Mahfud MD akan menggunakan kendaraan pribadi atau kemudian akan menggunakan kendaraan dinas kementerian. Namun kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD sebelumnya, dia sudah ingin meninggalkan atau menanggalkan semua fasilitas-fasilitas negara untuk menghindari konflik kepentingan. Dan juga di sebelah kiri kanan saya ini bisa dilihat sudah ada podium yang biasa digunakan untuk memberikan keterangan pers, yang biasa digunakan oleh para menteri untuk kemudian bisa memberikan statement atau pernyataan kepada awak media, mungkin nanti sebelum masuk ke dalam bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau setelah nanti bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saat ini saya berada di bagian pilar Istana Negara. Ini adalah salah satu akses yang biasa digunakan oleh menteri untuk masuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan pribadi atau rapat, dan memang ini adalah akses yang biasa digunakan oleh Mahfud MD, dan karenanya kami di sini para awak media sudah bersiaga untuk menangkap momen kedatangan dari Mahfud MD untuk kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya. Dan disampaikan juga oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana kemarin bahwa sebenarnya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo sebelum mengundurkan diri dari kabinet ini bukanlah satu aturan yang harus dilakukan begitu oleh menteri yang ingin mundur, namun ini murni adalah itikat dari Mahfud MD sendiri yang disampaikan kemarin pada saat mengumumkan pengunduran dirinya, memang untuk berterima kasih sudah diberikan kesempatan selama setidaknya 4 tahun terakhir ini untuk mengetahui permasalahan apa saja terkait dengan Polhukam, dan kemudian akan menghormati juga, ini adalah bentuk penghormatan kepada Presiden Joko Widodo yang dulu sudah mengajak untuk masuk ke kabinet secara baik-baik, dan kini Mahfud MD ingin agar juga mundur dari kabinet secara baik-baik. Naila. Yunia, sebagai tindak lanjut permohonan Mahfud MD, bagaimana mekanisme pengunduran diri nantinya dari seorang menteri? Ya Naila, kalau kita merujuk kepada penjelasan yang kemarin disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, bahwa sebenarnya meskipun surat pengunduran diri ini disampaikan secara langsung oleh Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo sore hari ini, namun surat tersebut tetap akan melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses secara administratif, begitu sambil menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo apakah kemudian nanti akan menerima atau menolak permohonan dari Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Dan kemudian disampaikan juga oleh Ari Dwi Payana bahwa status dari Mahfud MD sendiri akan masih tetap sebagai Menko Polhukam sampai Kepres terbit, yang artinya nanti keputusan Presiden Joko Widodo apakah menerima atau menolak permohonan dari Mahfud MD untuk mundur ini akan dituangkan dalam Kepres, dan sebelum Kepres tersebut terbit maka Mahfud MD masih akan menjadi Menko Polhukam RI begitu. Nah, setelah kemudian nanti
Presiden Joko Widodo kemudian memberikan restunya agar Mahfud MD ini fokus pada kontestasi Pilpres 2024 akan kembali sebagai hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa sosok yang nanti akan menggantikan Mahfud MD di jabatan Menko Polhukam. Apakah nanti akan diambil dari sosok profesional, dari kalangan profesional, karena memang Mahfud MD juga sebelumnya adalah perwakilan dari kalangan profesional, atau nanti akan kemudian diberikan jatah kepada parpol koalisi seperti itu. Dan ini masih nanti akan menjadi pertanyaan, apakah nanti statusnya akan masih PLT atau nanti akan langsung ditunjuk definitif dan langsung akan dilantik di Istana Negara. Naila. Yunia, mengingat ada banyak informasi yang beredar jika situasi kabinet tengah tidak harmonis saat ini karena ketidaknetralan Presiden di Pilpres kali ini, apa informasi yang didapatkan rekan-rekan media terkait situasi di dalam kabinet ini? Ya betul Naila, memang ketidaknyamanan di dalam kabinet ini memang semakin mencuat atau semakin menguat isunya belakangan ini, apalagi setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pada awak media bahwa Mensos Tri Risma hari ini curhat begitu karena situasi yang tidak biasa, tidak seperti biasanya saat-saat rapat kabinet, dan bahkan disebut juga ada pemeriksaan yang harus dilalui oleh Tri Risma hari ini pada saat akan mengikuti rapat di istana bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga menteri-menteri lain. Nah, selain itu sebetulnya juga Mahfud MD sendiri dalam satu kesempatan perbincangan dengan pakar ekonomi Renald Kasali juga sempat menyebutkan bahwa keakraban yang biasa ada di dalam kabinet di antara para menteri ini memang sudah tidak ada saat ini. Semua rapat-rapat ini sudah berjalan secara formal saja begitu, hanya point by point. Jadi memang rapat sendiri juga berjalan lebih cepat, tidak seperti biasanya begitu, dan itu yang memang dirindukan oleh Mahfud MD disampaikan pada kesempatan saat itu. Namun dari keseluruhan ini yang juga cukup menguat sebelumnya beberapa waktu belakangan ini adalah adanya isu ada 15 menteri yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yang terutama ini kebanyakan adalah dari kalangan profesional, yang ini juga menjadi satu tantangan yang perlu dijawab oleh istana, dan memang ini sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo kemarin yang disampaikan secara lantang bahwa kabinet tetap solid, dan juga dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyampaikan bahwa perbincangan, keakraban, ngopi bareng, bercanda ini memang masih terus ada di kabinet dan tidak ada yang berubah. Dan kemarin juga sudah disampaikan dengan tegas bahwa hingga saat ini yang menyatakan ingin mundur hanya Mahfud MD saja untuk fokus menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, dan tidak ada menteri lain yang mengajukan pengunduran diri kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Sementara demikian, Naila, kita akan tunggu seperti apa jalannya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD pada sore hari ini. Baik, Yuni Harsari, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan bersama kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan Mahfud MD dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih, Yunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.